Halo Kampringers, masih di Cerita Channel karena semua cerita ada di sini kecuali titik. Bersama saya Joni Kampring. Berjuanglah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan paham apa yang kita tuju. Angkatlah pedang besimu, bakar api semangatmu, musuh di depan menangkap, dan kau tahu siapa lawan. Kampringers, saya sekarang sedang berada di sebuah gedung tua dan saya ingin sekali berbagi cerita soal misteri. Misteri yang akan kita bahas adalah mengenai misteri istilah protagonis dan antagonis yang sampai hari ini masih saja sering terjadi, bukan kesalahan, tapi saya kira sedikit mispersepsi. Orang-orang selalu menyebut istilah protagonis atau antagonis sebagai tokoh-tokoh jahat. Nah, apakah kira-kira benar seperti itu? Memang kita 12 ada salah. Ini orangnya tidak pernah dirawatnya baik-baik seperti terhadap istri-istrinya. Seolah-olah aku masih berada di sana. Seakan-akan aku tidak akan pernah pergi meninggalkannya. Sialan! Aku tidak tahu kalau tubuh ini menyimpan kenangan cinta. Saya akan coba menelisik permasalahan ini. Kampringers, jika kita melihat bahwa dari dramaturgi atau ilmu tentang drama, maka protagonis itu bukanlah karakter peran. Protagonis atau antagonis bukanlah karakter seseorang atau jenis peran seseorang. Bukan. Jadi tidak ada yang namanya peran protagonis dan peran antagonis. Tidak ada. Dalam istilah di dramaturgi adalah tokoh yang membawa gagasan utama cerita. Protagonis, tokoh yang gagasan protagonis. Siapapun, apabila di dalam sebuah cerita berada pada gagasan utama atau main idea-nya, maka tentu saja dia protagonisnya. Dia tidak mungkin jadi antagonis. Saya akan kasih contoh film Joker. Joker di dalam film Batman, di sequel Batman sebelumnya, berposisi sebagai antagonis. Karena apa? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia menentang cara berpikirnya Batman. Jadi, posisi antagonisnya Joker di dalam cerita Batman itu bukan karena Jokernya jahat, tapi karena dia menentang gagasan Batman sebagai tokoh utama. Dan judulnya saja sudah Batman. Nah, sekarang kita balik. Apabila judulnya jadi Joker, masihkah Joker menjadi antagonis di dalam cerita? Tentu saja tidak. Joker, di dalam film Joker, berdiri sebagai protagonis di dalam sahnya. Judulnya saja sudah Joker. Mana mungkin isnya? Apa antagonisnya Joker di dalam film itu? Antagonisnya Joker adalah sistem yang dia lawan. Kalian sudah menonton film Joker yang baru, ya? Posisi dia di dalam cerita itu yang sedang ditentangnya bukanlah person to person, karena musuhnya banyak. Musuhnya Joker pada saat itu adalah sistem itu sendiri, sistem yang ada di Gotham City, yang menurut dia bobrok. Dan karena kebobrokan itu, Joker yang tadinya adalah orang baik-baik, orang yang tidak mampu menggelorakan semangat revolusi, Joker yang punya penyakit psikologis, tiba-tiba kemudian berdiri sebagai seorang yang frontal. Lalu dia menggelorakan jargon-jargon revolusinya. Ini yang menarik, ya. Jadi, sekali lagi, protagonis dan antagonis bukanlah karakter peran. Protagonis dan antagonis itu dilihat dari kedudukannya di dalam sebuah cerita. Kekeliruan ini saya kira harus mulai kita luruskan dari sekarang. Karena jika kita terus-terusan bicara bahwa protagonis dan antagonis adalah karakter peran, maka selamanya kita akan terjebak pada tokoh jahat dan tokoh baik. Padahal sederhana. Tidak mungkin seorang yang baik kita anggap tidak pernah marah. Apakah dia memang benar-benar tidak pernah marah di dalam hidupnya? Orang penjahat katakan. Apakah dia tidak secuil kebaikan di dalam hidupnya? Misalnya, menolong nek nyebrang jalan atau memberikan nasi pada orang pengemis, saya kira itu adalah kebaikan. Jadi, tidak ada tokoh yang hitam dan putih seperti itu. Yang ada adalah posisinya di dalam sebuah cerita. Jika dia menjadi main idea atau gagasan utama di cerita itu, maka tentu saja dia protagonisnya. Dan jika dia menentang gagasan dari si main idea atau gagasan utama dari cerita itu, maka tentu saja dia adalah antagonisnya. Saya kira saya akan kembali lagi dengan pembedahan misteri-misteri berikutnya. Tentu saja tetap saksikan Cerita Channel. Karena semua cerita ada di sini, kecuali titik.
Saya Joni Kampring pamit. Kampringers, kita bertemu di episode berikutnya. Dadah. Lah di sisiku, tak perlu ragu padaku, hingga saatnya tiba kau kan paham apa yang kita tuju. Angkatlah pedang besimu, bakar api semangatmu, musuh di depan menang.